tidak semua penulis itu pinter marketing. Jadi kita nggak akan kehabisan penulis sih sebenarnya. Tapi yang berbahaya memang mereka-mereka yang sedang menyala ini dimatikan. Hai semuanya, selamat datang di podcast Lentera. Dan kali ini saya Kristi Marcella udah bersama dengan salah satu penulis yang bukunya ada di Lentera App. Siapakah dia? Silakan perkenalkan diri. Halo, saya Algon Dimas Diraharja. Saya hobi menulis, jadi bukan penulis sih sebenarnya, cuma iseng aja. Saya ada di Lentera, kumpulan puisi, ada manusia-manusia, terus sama Tanpa Senja itu ya. Oh ya, berarti ada dua. Tanpa Senja yang bukannya karya sendiri ya. Kalau manusia-manusia kan kolaborasi tuh betul, sama betul. Satu penulis lagi, siapa namanya? Teman saya tuh, Dimas juga. Oh, iya. Itu dua buku pertama saya, jadi tapi cuma itu sih yang kumpulan puisi, lainnya novel sama kumpulan esai. Yang belum ada di Lentera? Ya, belum ada. Nah, mungkin bisa diceritain nggak yang 2 buku yang ada di Lentera, biar teman-temannya nonton podcast ini bisa tahu nih, langsung cek-cek di Lentera App tentang 2 bukunya Algons. Yang pertama, Tanpa Senja itu sebenarnya dulu terbit di penerbit lokal di Jogja, itu tahun 2016 waktu saya masih S1. Itu buku kumpulan prosa dan sajak sebetulnya, yang saya tulis di berbagai tempat. Jadi karena waktu itu saya penelitian kemana-mana gitu, keluar pulau gitu, kadang kalau nggak ada hiburan ya nulis gitu. Akhirnya saya kumpulkan dan saya taruh di penerbit, dan kemudian ternyata oke lah, waktu itu masih banyak mahasiswa yang nerbitin buku juga, jadinya ya ikut euforianya aja. Itu tahun 2016. Kalau yang manusia-manusia itu saya kerjakan sama teman saya, Dimas R. Perdana. Itu kami teman kampus sebenarnya dulu, terus dia pindah kampus ke Atmajaya, terus di waktu pandemi kalau nggak salah, kami saling kontak gitu, kayak ayo kita nerbitin karya gitu. Akhirnya ngumpulin semua tulisan kami, prosa dan sajak juga, lalu kami kirim ke penerbit di Bandung waktu itu, dan terbit waktu COVID udah selesai, hampir selesai lah. Nah, jadi sebenarnya kan 2 bukunya Algons itu kan semua dulunya tentang puisi ya. Kalau misalnya manusia-manusia itu kan kumpulan prosa. Benar kan? Nah, tadi kan kalau diceritain itu kan kayak untuk mengisi waktu luang ya, karena hobi menulis. Tapi kalau dilihat dan dibaca nih bukunya itu kayaknya mostly, terutama yang Tanpa Senja, tentang cinta. Ya, itu pada masa itu. Kalau manusia-manusia menurutku cukup hasil pemikiran kritis aja sih. Iya nggak sih, ini setuju nggak sih? Yeah. Ini penilaianku ya. Itu kayak ungkapan iya, pemikiran kritis, tapi nggak selalu tentang cinta kalau menurutku yang manusia-manusia ya. Sebenarnya kalau yang Tanpa Senja itu agak balik banget, semua tentang cinta gitu. Ya, hampir. Oh gitu. Jadi sebenarnya pengalaman pribadi itu memengaruhi atau memang ya udah pengen nulis aja? Ya, pasti berpengaruh sih. Oh gitu. Tulisan tuh pasti bagian dari self development kan sih. Pas waktu 2016 memang kayak banyak cinta nih. Setelah itu kan kayak apa sih gitu, kayak ada kesadaran yang lain ya, gitu. Betul. Ada kesadaran hal lain, ada hal yang lebih seru yang lain gitu ya. Betul, kayak hidup tuh nggak kayak gitu. Yeah. Maksudnya nggak selalu tentang itu, tapi memang berpengaruh sih, sangat berpengaruh. Walaupun udah lewat ya, mungkin apa yang melatar belakangi penulisan itu mungkin udah terjadi sekian tahun yang lalu, tapi ketika ya namanya orang lagi kosong ya, mungkin kita lagi berpikir atau apa, terus aku dulu punya pengalaman ini gitu. Ya, tak tulis gitu. Ya, kenapa puisi atau sajak atau prosa itu, karena lebih pendek aja sih. Dulunya saya nulis di blog gitu, tapi panjang banget gitu. Tapi bukan puisi? Bukan. Kayak nulis diary, jurnal? Bukan, ya lebih ke journaling sih, tapi bukan diary juga sih. Journaling aja? Journaling aja. Tapi kemudian kayaknya lebih simpel kalau dibuat puisi atau prosa. Jadi ya akhirnya itu sih yang muncul gitu. Oke. Menarik ketika tadi Algons bicara bahwa di tahun itu menulis buku dan menerbitkan buku karena mengikuti euforia. Berarti sama aja dengan saat itu tuh banyak teman-teman Algons tuh yang juga buat buku. Betul. Nah, berarti sebenarnya minat literasi di angkatan Algons itu sebenarnya masih tinggi dong?
tinggi banget sih kalau bisa dibilang. Saya bersyukur waktu itu tinggal di Jogja di masa-masa itu, karena banyak komunitas-komunitas yang berbagai jenis ya. Ada komunitas puisi, dulu ada komunitas puisi Indo Jogja, biasanya di Bentara Budaya, kan tiap hari apa ya, saya itu malam Selasa kalau nggak salah. Itu sempat ada, lalu banyak komunitas lain di teater juga ada, di penulisan kayak novel, cerpen, dulu sempat ngirim beberapa cerpen di majalah-majalah kampus, entah di UGM sendiri atau di Sanata Dharma. Lalu dari situlah, dari perkenalan dari komunitas itu jadi punya keberanian. Kan kadang kita takut ya, kayak punya karya tuh ini jelek aja belum gitu kan. Tapi kadang yang kita butuhkan ya cuman dorongan dari orang-orang lain yang sepemikiran atau punya keinginan yang sama. Akhirnya ya karena ada teman-teman yang menerbitkan itu, terus ada dorongan, terbitin aja daripada cuman di laptop kan. Karena saya juga kalau ngirim puisi di majalah-majalah kampus gitu kan, nggak pede gitu. Tapi jadinya ya udah jadikan buku. Jadi yang cerpen baru yang ke majalah. Gitu. Berarti memang secara lingkungan itu support terbesar. Ya, support terbesar waktu itu adalah teman-teman saya. Gitu. Tapi untuk minat menulis itu memang udah ada atau dari lingkungan juga? Kalau menulis sih sebenarnya dari SMP sih saya nulis. Oh gitu. Karena di asrama, terus ada kewajiban nulis refleksi waktu itu ya di asrama. Kemudian dari situ jadi sering nulis, entah itu cerpen, entah itu lomba puisi kayak gitu, balada dulu waktu SMP, itu, dan sering akhirnya bikin blog gitu. dari sekolah, bikin blog, nulis tulis tangan tuh di buku khusus. Setelah itu terjembatani oleh teman-teman, oleh komunitas. Kebetulan banyak teman-teman juga dari sastra, walaupun saya bukan orang sastra, akhirnya kenal gitu. Dan ada buku-buku yang dulu waktu kecil saya baca, karena ibu saya punya buku itu, saya baca. Lalu kemudian ketika ketemu teman-teman sastra, jadi ini buku yang dulu saya baca gitu. Jadi ternyata buku itu buku serius ya gitu. Tapi kan dulu buku apa gitu. Ya, itu sih akhirnya terjembatani oleh teman-teman. Oke. Tapi untuk buku pertama, Algons mutusin untuk menulis buku puisi. Iya, karena yang ada di blog waktu itu. Jadi sebetulnya itu ada beberapa puisi yang ada di blog saya kurasi gitu. Oke. Kenapa puisi? Lebih simpel sih, sebenarnya lebih simpel, dan kadang yang tahu makna sesungguhnya kan penulis gitu. Betul. Tapi ketika udah jadi tulisan kan, kalau kata Roland Barthes kan, penulis sudah mati gitu. Ketika udah dibaca orang lain ya udah orang lain yang menafsirkan itu gitu. Jadinya seru aja, kayak kita bikin teka-teki ya gitu. Jadi dibaca orang lain kayak terserah mereka menafsirkan itu apa. Yang pasti ketika saya menulis itu saya punya preferensi sendiri terhadap tulisan tersebut. Gitu. Oke. Berarti buku pertama tentang puisi, buku kedua tentang puisi dan prosa ya. Buku ketiga, keempat, lima semua tentang 3 dan 4 itu novel bersambung. Kalau kelima kumpulan esai baru terbit Januari lalu. Selamat. Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sebut Algons sebagai penyair, terlalu berlebihan kah? Sangat berlebihan. Kan sebenarnya saya pemalu. Jadi kalau baca puisi lebih ke teman-teman. Dulu ada di kampus di UGM tuh ada waktu itu kegiatan setiap Rabu sore itu kayak ada ruang khusus buat siapa saja mau baca puisi di situ. Di UGM. Oke. Jadi ada, dan kemudian saya pernah ikut cuma sekali itu baca puisi di depan orang banyak. Selain waktu sekolah ya, maksudnya di kampus, dan beda gitu. Kan menulis tuh lebih ke introvertnya yang muncul. Tapi kalau menjadi penyair itu kan kita harus artikulasi, kita harus lihat ke audiens gitu kan. Dan itu hal yang mungkin beda, tekanannya beda gitu. Tapi ya pernah kalau membaca puisi pernah, tapi kalau disebut sebagai penyair saya kira masih jauh, karena bukan bidang saya sebetulnya. Saya cuma menulis saja. Hanya suka menulis puisi gitu ya. Oke. Menurutmu membuat puisi itu menjadi media yang relevan dan penting nggak sih untuk dieksplorasi gitu? Apalagi mungkin dari kacamata dirimu ya sebagai anak muda, kita kan pasti masih muda nih. Terus juga masih relevan nggak sih untuk generasi muda, baik milenial maupun Gen Z gitu? Masih sangat, karena
bagaimanapun puisi itu yang paling mudah ya, maksudnya paling mudah untuk dinikmati. Maksudnya kita kan apa ya, secara umum banyak orang tuh, nah gampangnya kalau kita ke toko buku tuh yang paling sering diminati ya buku-buku puisi gitu. Entah itu penulis-penulis yang kan sekarang tuh kayak penulis tuh harus di Instagram bikin kayak promosi atau apa atau di media lainnya gitu, dan banyak kan sekarang yang dicari kan yang tulisan pendek gitu, maksudnya lebih mudah dibaca, lebih cepat gitu. Jadi kayak mungkin dalam konteks edukasi kita yang untuk literasi yang kita masih tertatih ya secara apa ya, secara data di entah itu di pendidikan atau apa, kita memang agak bangsa ini untuk literasi memang sedang berusaha untuk betah membaca. Dulu ada program tiap hari apa harus wajib membaca gitu kan, di sekolah pernah ada. Tapi setelah itu kan ya kita kembali lagi ke masalah soal betah atau tidaknya membaca. Tapi dengan lewat puisi, harapan saya itu lebih mudah seseorang untuk mau untuk belajar membaca yang ini ada puisi nih. Kalau tebel banget gitu kan, kalau isinya apa novel, makanya saya agak ragu waktu nulis novel atau apa, ada yang baca nggak ya. Tapi kalau puisi kan kadang ya bisa cepet gitu, jadi relevansinya masih panjang. Bahkan kalau bisa dibilang tiap ujian nasional juga kita juga dihadapkan pada soal-soal yang terkait saja kan, entah itu Sutarji Kasum Bahari atau Hairil Anwar yang nggak ada matinya itu dari tahun sekian gitu. Jadi masih relevan untuk dieksplorasi ya, terutama dengan kehadiran media sosial. Pertama mungkin karena pendek, terus juga untuk dielaborasi lagi atau dieksplorasi melalui media-media lainnya seperti media sosial itu lebih mudah gitu ya. Dan bahkan sebenarnya kecenderungannya adalah buku-buku puisi itu pertama mungkin orang-orang nulis di media sosial dulu, baru dikumpulkan dan dibukukan. Untuk yang kebanyakan ya, nggak kebanyakan sih, beberapa udah ada lah yang seperti itu gitu. Jadi memang confirm berarti masih relevan ya untuk dieksplorasi gitu. Oke. Tapi sebenarnya tadi kan sempat puisi itu lebih mudah. Menurutku sih enggak sih. Karena kan maksudku kayak penguasaan diksinya kan kayak harus indah gitu loh. Terus kayak penguasaan diksinya tuh harus indah dan apa gitu. Dan maksudku kayak enggak semua orang tuh bisa merangkai kata-kata dengan diksi yang tepat atau diksi yang enak lah gitu. Dengan diksi yang mungkin enggak umum gitu. Semakin enggak umum kan semakin menarik ya diksi puisi ya. Ya walaupun enggak juga sih. Ya enggak juga sih. Kadang jadinya cringe. Oke. Karena Algons melihat itu, apakah memang pengaruh media sosial itu juga bisa membantu penulis untuk ibaratnya menjual karya puisinya? Bisa sih, saya kira bisa. Cuman ya tidak semua penulis itu ini ya pinter marketing. Kan ada yang memang dia suka bikin konten kayak entah itu lewat apa ya, foto kayak tulisan yang artsy gitulah di Instagram atau di media sosial lain. Ada juga yang penulis yang old school ya cuma nulis gitu. Media sosial gitu kan. Jadi kalau ini tergantung si penulisnya sih, bagaimana dia membentuk ruang yang berbeda antara di realitas sama di ruang maya. Tapi kalau untuk membuat karyanya jadi dikenal lewat media sosial ya sangat-sangat bisa sih. Lebih berpotensi lah ya, maksudnya lebih mudah mengekspresikannya karena tadi itu pendek-pendek dibandingkan kayak kita menciptakan novel yang panjang banget gitu ya. Ya setuju sih itu, aku setuju sih. Dan juga kalau misalnya puisi tuh bisa dibikin dalam bentuk yang lain gitu, misalnya bentuk video, kan karya-karya yang lainnya gitu. Baik itu cuma berupa teks doang berjalan ataupun juga bisa pakai voice over, kalau menurutku itu sih. Setuju sih sebenarnya. Oke, nah terus selanjutnya, menurutmu nih ada tren khusus nggak sih dalam gaya atau tema puisi yang ditulis oleh penulis muda yang kamu ketahui, atau mungkin kamu sendiri lah? Ada sih ya. Itu tren khusus dalam gaya atau tema puisinya? Ada. Maksudnya tadi kan saya cerita waktu 2016 saya nulis Tanpa Senja itu ada tren itu gitu. Bahkan saya waktu itu kayak menulis, kenapa judulnya itu Tanpa Senja, karena waktu itu adalah
masa dimana banyak orang itu bikin puisi, entah itu status lewat status Facebook atau apa, Twitter zaman itu kan. Zaman masih ada TweetDeck. Kita tua banget ya tua itu ya. Enggak. Gue juga pakai lagi TweetDeck ya Allah. Itu kan kayak orang-orang bikin puisi gitu, dan isinya senja gitu kan. Itu sangat booming waktu itu gitu. Padahal soal senja ini kan sebenarnya kalau kita tarik ke belakang sebenarnya lewat yang paling banyak membawakan senja di dalam tulisannya adalah Seno Gembira Aji Dharma gitu kan, yang lewat bukunya Sepotong Senja untuk pacarku itu. Dan kemudian orang-orang meromantisasi itu lewat foto, lewat video. Waktu itu juga berbarengan dengan hebohnya orang naik gunung. Setelah pasca film itu, kemudian banyak orang naik gunung, lalu kemudian mengunggah video atau foto tentang senja, lalu sunset, kemudian ada atau dia lagi di mana, ada sunset. Kayak senja itu kayak ini banget gitu. Setiap senja itu kayak semua orang jadi sastrawan. Jadi ketika ayam itu mulai rabun senja, ini manusia ini jadi sastrawan gitu. Itu bosen ya gitu. Akhirnya saya nulis tanpa senja gitu. Tapi memang tren waktu itu memang membawa paradigma lain bagi saya atau mungkin bagi orang-orang yang waktu itu mengagungkan suatu momen seperti senja. Atau dulu ada trennya juga purnama juga gitu kan. Dan dari hal-hal yang ada di alam gitu. Dan saya kira tren itu terus berjalan sampai mungkin sekarang yang di media sosial yang sering di-share oleh teman-teman adalah buku-buku puisi yang dia pakai bahasa Inggris dan cuma satu halaman tuh cuma tiga frase atau tiga apa itu yang saya nggak tahu estetikanya di mana, tapi memang itu trennya gitu. Ada tren seperti itu. Jadi memang terus berjalan, terus berlanjut. Memang kalau saya nggak tahu ya kalau dari sudut pandang teman-teman sastra gimana, tapi pada dasarnya sastra itu membebaskan, bahasa itu membebaskan. Itu makanya kemudian ada sedikit friksi ketika banyak kata-kata yang harusnya kata-kata bagunya ini gitu. Tapi kemudian yang dipakai adalah nggak bagus gitu. Kalau sastra kan puisi kan bebas gitu. Nah itu ada friksi gitu kan. Ini nggak bagus, kenapa kok pakai kata ini? Nah itu akhirnya ada pertentangan. Tapi pertentangan itu bukan berarti jelek ya, bukan. Justru ketika ada yang dipertentangan berarti sesuatu yang dipertentangan ini berkembang. Kalau nggak ada pertentangan kita jalan aja ya nggak ada perkembangan. Betul. Nah itu makanya berarti trennya jalan nih. Kayak tadi Kak Sela bilang soal mengolah diksi dan lain-lain. Dulu kita mengenal diksi kan ya diksi sehari-hari atau mungkin dari KBBI yang one layer lah, yang orang-orang masih tahu. Tapi sekarang ada orang yang pakai diksi yang apa ini emang di KBBI ada. Betul. Ternyata ada betul, gitu betul. Apa gitu. Dan akhirnya dari situ mungkin sisi positifnya jadi orang melek terhadap kata-kata baku misalnya. Itu mungkin yang di pelajaran bahasa Indonesia dulu paling susah gitu kan. Kita ujian tuh kata bakunya apa ya? Kayak apa gitu. Kadaluarsa atau kedaluarsa gitu kan beda kan. Terus apa? Silakan atau silahkan pakai H gitu. Tuh cerita tuh. Pengen atau pengen atau apa Ki? Pengen. Nah, jadi dari situ. Oh, ternyata trennya berjalan. Dan selalu berubah gitu ya. Dan menurutmu penulis dalam hal ini penulis yang memang menulis puisi gitu ya harus mengikuti tren itu nggak sih? Kalau atau malah maaf aku potong atau malah terbawa secara nggak sadar terbawa akan tren itu? Itu tergantung sih ya. Tergantung bagaimana seseorang itu ingin merepresentasikan pikirannya lewat jalurnya yang mana gitu. Mungkin beberapa orang yang tidak sadar mungkin akan ikut tren tersebut. Wajar karena setiap di sekitarnya membicarakan hal itu. Betul. Atau menulis tentang itu, apa yang dibaca juga tentang itu. Tapi saya ingat nih kata guru saya itu dulu ya waktu SMP waktu ikut lomba tulis puisi gitu nggak menang. Cuman ketika nggak menang, tapi dari situ saya tahu bahwa ternyata cara menulis saya dipengaruhi oleh penulis ini. Nah itu. Jadi karena menulis itu berawal dari apa yang kita baca dan apa yang kita amati di sekitar. Jadi waktu saya SMP saya diberitahu oleh guru saya ya pemilihan kata-katamu ini mengikuti misalnya waktu itu saya baca Khairil gitu.
mengikuti Khairil di waktu itu, dan beberapa dari lirik-liriknya Ebit G. Ade itu kan puitis. Di usia yang masih kecil, jadi waktu itu saya ditanya, kamu tahu ini, nanti ya saya baca gitu. Dan akhirnya mau nggak mau ketika deliver itu ke tulisan, akhirnya kita ikut tanpa sadar. Tapi ya itulah berjalannya tren itu kayak gitu. Tapi banyak orang yang apa yang dibaca itu ya kita nggak bisa maksa kayak orang yang biasa baca yang tadi tentang cinta-cintaan atau tentang romantisisan lah maksudnya. Lebih kekinian, terus kita paksa enggak, ini bukan sastra itu kalau ini ya, itu yang susah, itu yang mungkin susah diperdebatkan ya mungkin ya. Oke. Jadi sebenarnya ya intinya puisi itu sebenarnya jadi ruang untuk ekspresi aja ya. Jadi ya memang kalau mengikuti trennya silahkan gitu kan. Tapi kalau misalnya memang dipengaruhi oleh ya apa yang kita baca atau apa yang kita amati, ya itu juga bisa menjadi ya modal untuk menulis puisi itu sendiri gitu kan. Karena kalau misalnya kita bicara novela nih, apalagi platform-platform yang memang udah ada gitu, kita bisa lihat bahwa yang paling laku adalah cerita-cerita romance. Yang akhirnya mungkin jadi penulis ya supaya buku gue banyak dibaca, gue harus mengikuti romance gitu kan. Sedangkan kalau puisi mungkin kacamatanya berbalik. Kacamatanya ya ini adalah ruang ekspresiku. Ya kalau mau ngikutin tren ya udah silahkan gitu kan. Tapi kalau memang mau mengekspresikan diri sendiri dengan apa yang kita asup, maksudnya ya kayak apa yang kita baca atau apa yang kita lihat, ya itu juga diperbolehkan banget gitu kan, bahkan lebih luas lagi dan nggak ada batasannya mungkin ya. Pilihan, kembali ke pilihan sih sebenarnya. Menulis itu kita mau menulis untuk pasar atau kita menulis untuk diri sendiri, ekspresi ya. Oke. Menarik. Dan itu cuma bisa di puisi kah atau di bentuk sastra lainnya juga bisa? Seharusnya bentuk sastra lainnya juga bisa sih, cuman kembali lagi gitu kan, kalau kita mengejar pasar ya, kalau memang dia menulis sebagai pekerjaan gitu kan, kita ya mau nggak mau harus mengikuti pasar gitu. Nggak mungkin kita di masa ini menulis mungkin dengan bahasa yang seperti era-era balai pustaka kayak Siti Nurbaya, tenggelamnya kapal Van Berwijk gitu kan, dengan bahasa Melayu yang masih kental gitu kan. Ya bisa sebenarnya, cuman pasarnya yang harus dicari, atau entah penerbitnya mau atau tidak gitu kan, itu tergantung juga. Oke. Gue barusan nyebutin balik lagi ke zaman balai pustaka. Untuk pertanyaan berikutnya nih, dirimu tuh melihat nggak sih adanya perbedaan dalam cara penulis muda mendekati puisi dibandingkan generasi sebelumnya? Pasti berbeda sih. Nah, perbedaannya apa aja? Itu perbedaan paling besar mungkin. Perbedaan paling besar adalah pertama adalah kondisi zaman dan tantangan kehidupan. Kalau saya, karena saya kecil dulu, pertama buku puisi yang saya baca itu Aku Ini Binatang Jalangnya Khairil Anwar, yang Sambal Silver itu, sama Khalil Gibran. Jadinya yang satu ini melihat dunia dengan negatif, yang satu dengan wah ini, kalau Khalil Gibran kan memandang segalanya dengan positif, dengan penuh cinta, dengan ketika balik ke Khairil itu kayak ini yang kayak waktu itu di negara ini sedang seperti ini. Kita tahu dan bagaimana kemudian Khairil menggambarkannya lewat puisi-puisinya, lewat ada puisi yang dia roman, dia banyak tulisan yang dia tulis untuk Mirah ya kan nggak salah, kekasihnya yang tidak sampai itu, kemudian dia menuliskan lagi tentang perjuangan gitu kan, ada warna-warna yang dia roman, tapi roman yang berani gitu. Tidak yang roman yang lembek gitu, kayak yang kena angin langsung aku pergi aja gitu. Tapi dia yang disusul gitu, bahkan kayak kamu pergi kemana, aku naik kereta gitu waktu itu kan, ada kisahnya di mana dia naik kereta ke Madiun kalau nggak salah. Dan itu hal-hal yang kemudian saya cari gitu, masa eranya Khairil ini gimana sih. Akhirnya kemudian baca bagaimana dia dengan Habib Yasin ya, itu gimana mereka berjuang, tapi yang keras itu saling membangun lah kesejahteraan di Indonesia. Dan kemudian zaman itu tuh seperti apa ya, kok digambarkannya seperti ini. Zaman bilang tuh semakin keras zaman tuh makin banyak karya sastra yang bagus-bagus. Itu kenapa kemudian bukunya Perang 365 jadi sekarang kan luar biasa gitu. Maksudnya itu karya yang sangat luar biasa di era Indonesia. Mungkin Perang penulis yang terbesar setelah kemerdekaan lah ya, sampai dapat penghargaan di mana-mana kan. Dan itu di masa-masa susah.
Jadi ada relevansinya, dimana kemudian mungkin sekarang di era media sosial dan lain-lain, kepenulisan itu jadi lebih sederhana dalam merangkai kata, tapi langsung kena gitu kan. Kadang kalau dulu kan membangun suatu dari fondasi sampai tiang suatu tulisan itu kayak pas di bagian klimaksnya itu kayak gila ini gitu kan. Kalau sekarang kadang ada yang cuma satu kalimat tuh gila nih. Kalau kita ingat almarhum Prof. Sapardi Djoko Damono misalnya, itu yang paling sering dikutip di mana-mana. Tapi yang kemudian terbawa oleh kita kan hanya satu kalimat, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dan kemudian yang lain-lain itu bisa diganti sesuka orang yang mau bikin. Tapi kalimat itu gitu kan, itu kan kayak kalau ngomongin kalimat ini kalimatnya Sapardi gitu. Jadi ada powernya gitu, menulis dengan satu kalimat itu punya power, atau kita mau bangun suatu struktur yang kemudian di akhir kalau gila nih gitu. Kalau gaya penulisan Algun sendiri gimana? Saya sih lebih ke yang mengalir sih, mungkin lebih ke struktur, lebih terstruktur membangun tulisan. Ya, terlihat sih di buku. Ini maaf agak berisik ya. Aku nggak tahu di sebelah ada apa. Tapi oke, balik lagi ngomongin bukunya Tanpa Senja, karena memang ya tahun lalu kan aku cukup baca lebih banyak bukunya Algons gitu, karena cukup relate lah. Tapi emang secara struktur tuh ngebawa banget sih, dan itu ngalir. Aku setuju. Yang Tanpa Senja ya. Bagus gak bagus? Saya juga nggak paham kadang apa ya ini aku. Ya tapi memang tentang cinta semua sih. Jadi kayaknya kalau mau tahu pada zaman itu ya bacalah bukunya Algons Tanpa Senja gitu. Pada zaman itu dong. Kan tadi kan ngomongnya betul. pada zaman itu. Mau mengetahui fase kehidupannya di tahun berapa? 2016. Itu 2016, berarti harusnya itu yang saya tulis tuh biasanya tulisnya 2014, 2012. Oh ya, mungkin 2015 ke bawah ya. Kalau mau mengetahui kehidupan Algons, baca buku Tanpa Senja. Bisa lebih mengenal. Mungkin tadi Algons cuma nulis puisi di 2 buku pertama gitu ya. Nah, mungkin saat itu, mungkin bisa di-share saat itu ya, kondisi saat itu, atau mungkin saat ini juga masih mengalami gitu. Kira-kira kamu tuh mengalami tantangan khusus nggak sih sebagai penulis milenial gitu ya, dalam mengembangkan dan memperoleh pengakuan atas karya puisimu? Yang pertama, kan tadi saya bilang, apa yang kemudian menjembatani saya untuk berani, itu kan teman-teman. Betul. Seperti biasa, hal-hal yang kemudian menjadi tantangan juga teman-teman. Nah, karena yang pertama adalah kita selalu butuh orang yang suportif lah. Tapi di sisi lain juga pasti ada yang mengkritik gitu. Betul. Dan dari situ ya kita pintar-pintar aja sih menyeimbangkan itu gitu, karena kita nggak mungkin hidup tanpa kritik. Kalau waktu itu ya memang mungkin ada beberapa teman yang mungkin ya bercadain gitu ketika saya waktu itu nulis gitu, kayak nggak cocok ya, bentukanmu kayak gini gitu kan, nulisnya kayak gini gitu kan, nggak sinkron gitu kan. Itu ya ada gitu kan. Cuman yang penting saya berkarya, berekspresi, setelah itu terserah gitu penilaian orang bagaimana gitu. Tadi nyambung ke masalah kedua ya, pengakuan gitu. Nah, kita akan kesulitan kalau mengerjakan sesuatu untuk pengakuan. Itu pressure-nya lebih tinggi karena pressure-nya bukan dari luar, justru dari dalam kan, kayak aku mau nulis ini dah biar orang lain tuh ngeliat aku kayak gini. Ya, ada ekspektasi. Ada ekspektasi gitu. Akhirnya saya waktu itu ya loss aja gitu kan, ada ekspektasi terhadap pengakuan jadi penulis atau tadi kayak penyair. Enggak. Saya bukan orang yang, ya jujur saya suka baca karya sastra dan lain-lain, tapi saya tidak ingin sama sekali untuk diakui sebagai sastrawan, karena menurut saya itu jauh gitu. Maksudnya saya jauh daripada itu. Saya nggak belajar teori atau nggak belajar sastra secara formal gitu. Saya hanya menjalani hari-hari saya dengan membaca, dan kebetulan saya suka gitu kan. Dan kemudian ya saya mengekspresikan kembali apa yang sudah saya baca, entah dari buku, entah dari sekitar gitu kan, lewat tulisan. Oke. Tapi sebenarnya ini yang dialami oleh banyak penulis gitu ya. Saya senang, saya nulis, saya ekspresikan gitu. Tapi itu kayak entah itu adalah
bentuk kerendahan hati atau kerendahan diri, kok sepertinya tidak ada upaya untuk yuk gue mau fokusnya di sini gitu. Nah, hal itu apakah kamu melihat bahwa sebenarnya jadi penulis itu tuh bukan sebagai profesi yang bisa difokusin loh, atau ya penulis itu ya udahlah cuman sebagai profesi tumpahan minat atau tumpahan ekspresi aja gitu. Sebetulnya itu pilihan sih. Beberapa orang memang yang mencurahkan segala waktunya sebagai penulis, jadi akan jadi penulis yang sangat-sangat rajin menerbitkan karya, atau kalau mengikuti arus zaman. Kadang penulis itu hilang karena itu tadi trennya udah lewat. Tapi ada penulis yang tetap dia bisa jalan terus. Kalau kita ingat, saya kalau dari analisis sederhana saya, semenjak ada era digital itu memang banyak tren yang cepat gitu. Kalau dulu kan trennya panjang, kita ngikutin mungkin penulis-penulis zaman dulu kayak masa kecil kita Enid Blyton atau Arthur Conan Doyle itu kan panjang nyawanya, atau Indonesia kita punya Margate itu panjang banget gitu nyawanya gitu. Buku-bukunya gitu. Tapi kemudian setelah era digital tantangannya kan jadi lebih cepat gitu. Kadang hari ini kita kayak lihat Twitter lah, hari ini Twitter tuh ada apa sih, besok udah ganti lagi topiknya. Nggak, sebenarnya kayak buku tuh kayak kita nggak bisa tinggal sebentar, apalagi teman-teman yang suka teen lead ya, dulu kan dari SMP kalau nggak salah, kalau saya SMP itu 2007 itu kan mulai banyak tuh teen lead, buku-buku yang menyenangkan untuk dibaca, jadi segala sesuatunya tuh positif gitu, kayak awalnya sad ending terus kemudian happy gitu kan. Yang kadang orang kan membaca ingin seneng, nggak pengen depresi. Jadi banyak buku-buku yang kemudian sebenarnya bagus kayak, tapi akhirnya tidak sesuai dengan membaca. Akhirnya masih membaca buku ini. Nah itu saya kebalikannya, justru saya malah suka yang buku-buku kayak gitu karena kayak real gitu, maksudnya hidup tuh nggak selalu hitam putih, kan ada abu-abu juga. Gitu. Dan ya akhirnya ada tren yang dipilih oleh orang-orang, dan era digital akhirnya kemudian mau nyetir itu ke tren-tren tertentu. Menyetir ya? Ya semacam, ya kan kita bukan memengaruhi tapi malah menyetir. Semacam menyetir. Iya sih, betul. Gak hanya buku sih, kayak di kuliner atau semua. Di tempat wisata. Iya, atau semua. Akhirnya mau nggak mau karena setiap hari lihat itu kan. Kalau dulu mungkin kita baca koran, nggak bergerak, gitu, hanya tulisan, kemudian ada gambar, jadi nggak bergerak. Kita nggak bisa bayangin. Paling kalau dia tulisannya bagus, dia detail gitu kan. Kayak komentator badminton atau komentator bola zaman dulu lah. Kita dengerin di radio, kita bisa bayangin ini lapangan bola, kita menyisir lapangan kanan gitu kan. Atau apa, waktu itu baca puisi masih ada di TVRI juga kan. Jadi bisa terbayangkan gitu. Awal-awal dulu Sapardi atau Pak Sabawi Imron ya, saya lupa. Yang dari Madura itu, yang belakangan di Twitter juga viral itu kan. Itu puisi itu kan dibacakan lewat layar kaca gitu. Tapi ketika kita mendengar, kita membayangkannya di pikiran. Sama lah kayak kita buka HP, kita melihat sesuatu yang bergerak itu ya di HP atau di laptop. Tapi kita membaca, yang bergerak itu di pikiran kita gitu. Kita ngomongin ombak, ya nggak ada ombak. Imajinasi kita bermain lah ya. Bermain, gitu. Di situ sih. Oke. Ada nggak sih pesan atau inspirasi khusus yang Algons mau kasih atau mau sampaikan gitu ke penulis muda atau pendengar podcast yang ya walaupun bukan penulis gitu ya, yang mungkin tertarik untuk mengeksplorasi seni menulis puisi? Dari pengalaman saya ada 2 kesempatan. Jadi pertama waktu saya lupa tahun lalu kalau salah, saya diajak untuk berbagi dengan teman-teman SMA, ada salah satu SMA di Jogja, untuk presentasi tentang bagaimana menulis. Dan saya kira waktu itu saya merasa kayak kembali ke masa lalu saya. Ketika saya menulis itu muncul keinginan untuk mengekspresikan pikiran dan segala yang saya imajinasikan itu lewat tulisan, justru munculnya ketika era-era remaja. Dan kadang kita itu waktu remaja kita punya banyak cita-cita. Ibaratnya kayak kita nyala semua lah, pelitanya nyala semua gitu. Tapi ketika ada beberapa hal yang membuat pelita itu mati, ya udah kita berhenti di situ. Kita menghentikan hobi itu di situ gitu. Ada banyak orang yang menghentikan hobinya atau dia suka ini nih sebenarnya, tapi karena mungkin keadaan atau mungkin tidak ada tadi yang support gitu, akhirnya ya udah dipadamkan di sini. Entah itu menulis, entah itu seni musik atau apa-apa, hal-hal yang membuat orang senang gitu. Kan kadang
ada hal-hal yang membuat orang seneng, ada, tapi kalau dilihat dari sisi ekonomi mungkin orang melihat nggak ada uangnya gitu. Nah, akhirnya pelita itu mati karena yang diekspektasikan orang-orang adalah apa yang dihasilkan dari karya. Tapi ketika saya bersyukur karena waktu itu ketika saya seumuran adik-adik yang waktu itu saya ketemu, itu ada banyak yang mendukung gitu, walaupun mereka nggak ada ekspektasi apa-apa ya. Menulis, membaca dan menulis gitu. Karena kita nggak mungkin menulis tanpa membaca. Lalu yang kedua, ketika saya ketemu dengan teman saya, dia punya tulisan, dia nulis, tapi dia sama sekali tidak tahu tulisan ini mau dibagaimanakan. Karena pasti yang pertama adalah tidak punya rasa percaya diri, lalu kedua tidak punya itu tadi. Sebenarnya di setiap lini kehidupan kita harus punya sosok-sosok yang suportif. Itu nggak hanya datang dari keluarga sih, kita bisa dapat dari teman-teman, dari yang lain, bahkan dari orang yang tidak kita kenal. Itu sih. Jadi kalau saran untuk teman-teman yang mungkin suka menulis adalah langkah pertama tetaplah menulis. Lalu yang kedua tetap pertahankan pelita itu. Ya tetap, karena kadang itu yang kalau itu mati udah susah. Akhirnya cuma jadi cerita, ini dulu ketika udah punya anak, dulu ibu suka menulis, tapi ketika anaknya tanya ibu nulis apa gitu, cuma bisa diceritakan gitu. Nah itu hal yang menurut saya itu bagian dari apa ya, kalau orang dewasa mengatakan itu bagian dari luka batin ketika kita nggak bisa mengekspresikan sesuatu yang harusnya di masa itu aku bisa mengikuti aja. Kita nggak harus nge-push, ikuti aja aliran itu. Dan ketika ya udah kita seneng dan kemudian itu jadi karya ya, itu akan jadi hal yang melegakan itu, walaupun kita nggak harus jadi penulis yang sangat produktif dengan karya yang luar biasa tiap setahun ada muncul 10 buku atau apa, ya ada, tapi kita nggak harus mengejar itu. Kita nggak bisa pakai standar itu untuk mengukur apa yang kita kerjakan. Gitu. Jadi yang kedua itu, yang ketiga ya carilah teman-teman yang suportif, entah lewat komunitas atau lewat lomba-lomba menulis gitu kan. Kayak di Lantera kan kemarin yang baca puisi itu, saya lihat itu beberapa yang nge-tag Instagram saya gitu, atau di YouTube ada yang baca puisi saya, dikasih apa gitu. Ada anak-anak, ada yang banyak remaja masih sekolah gitu kan. Jadi saya ingat masa itu gitu kan. Nah ini gitu. Jadi kita nggak akan kehabisan penulis sih sebenarnya di Indonesia itu. Tapi yang berbahaya memang mereka-mereka yang sedang menyala ini dimatikan oleh sesuatu yang mungkin berekspektasinya lebih gitu kan. Kita nggak bisa memakai standar itu untuk orang lain. Iya sih, setuju sih. Jangan sampai pelita itu padam. Tapi pesan yang pertama itu tuh nggak cuma untuk penulis ya, buat teman-teman yang punya memang hobi atau punya minat sesuatu tuh. Ya karena aku juga jadi keinget gitu kan, ketika ngobrol gitu kayak sambil berefleksi, apa yang gue padamkan ya selama ini ya gitu kan. Kayak iya ya, gue udah buang-buang waktu berapa tahun gitu kan, terus habis itu kayak iya ya gue nggak ngelakuin itu gitu. Itu sih kuncinya, refleksi sih. Karena refleksi, awal saya menulis, pertama kali saya berani menulis adalah hasil dari refleksi. Gitu. Apakah hari ini aku harus jadi setelah ini aku harus jadi penulis? Refleksiologis sih, pijet. Itu akan ya. Oke, Algons, thank you banget untuk ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Ini udah lebih dari setengah jam, seru. Dan ini kita, karena kebetulan tim Lentera lagi main di Jogja, jadi kita langsung menghubungi H-1 Algons, dan untungnya dia bersedia untuk ngobrol gitu ya. Thank you banget. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lainnya. Terus juga mungkin bisa terlibat dalam acara Lentera yang lainnya ya. Nggak hanya sekedar podcast. Dan terus berkarya. Oke. Ya sudah, thank you Algons. Dan buat sore-sore semuanya, thank you udah nonton podcast ini. Kalau mau baca karyanya Algons Dimas, bisa baca 2 buku ya. Buku pertama Tanpa Senja, dan buku kedua kolaborasi bersama dengan penulis Dimas Perdana yang berjudul Manusia-Manusia. Jadi teman-teman bisa langsung cari dan baca. Aku dan Algons pamit di podcast Lentera. Sampai jumpa berikut ya. Dadah.